Kau kuliah S3 di luar negeri tapi kau beli rumah macam Ya, begitulah zaman sekarang. ini juga. Orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya, orang baik dicerca, giliran orang jahat dipuja-puja. Dan juga orang miskin makin lama makin didepak sama orang kaya. Parah kan? Ya, namanya juga zaman sekarang. Hidup juga semakin praktis. Makan aja disuapin, tidur diklonin. Ya, ada yang minta sumbangan. Maaf ya Pak. Betul juga kau cakap. Ngomong kau ingat sama si Kelan itu? Ya dia makin aneh saja. Dikira hidup bagai komedi, dianggapnya lelucon. Bah, bagaimana bisa? Dia jadi pemborong, mulai dari pemborong sekolah, jalan, laut, sungai. Ya dia pikir pemborong itu adalah pembohong. Ya tapi asal kamu tahu ya, di sini ada kasus yang bisa dibilang mungkin sering diungkap-ungkap di Jalan Blimping yang biasa disebut Jalan Asmarandana. Apa maksud kau? Menyebabkan ketua RT sebelumnya angkat. Wah, hebat juga bisa buat ketua RT angkat kaki. Lah, yang kena imbasnya saya. Saya yang jadi ketua RT, yang disuruh warga untuk menjadi ketua RT yang baru. Tapi bagus sih, kamu kan ketua RT lulusan doktor S3 di luar negeri lagi. Ya, asal kau tahu, kasus mereka benar-benar membuat saya pusing luar biasa. Saya baru 3 bulan di sini, udah ditunjuk menjadi ketua RT, dan 1 bulan di sini menjabat membuat saya pusing, hampir gila. Ah sudahlah, jangan terlalu merendahkan diri. Kamu kan ketua RT lulusan S3 dari luar negeri lagi. Nah, sudahlah, saya tidak mau membahas itu lagi. Ada tragic sense of life, ada comic sense of life. Mereka yang memandang hidup sebagai tragedi ialah orang yang memandang hidup yang suram. Ada juga yang menganggap hidup ini sebagai lelucon, yang terdapat banyak tragedi konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir dalam acara pemilihan Ketua RT baru di Jalan Asmarandana, RT 32 RW 17. Saya selaku Ketua RT akan mengumumkan calon-calon baru di Jalan Asmarandana. Ada Pak Ahmad, Pak Rusman, dan Pak Kusnadi. Pak Rusman, ibu-ibu ngapain pilih Pak Rusman? Kan gak dikasih ininya. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa. Maksudnya kan kayak
ini kan penting gitu kan. Pak Ahmad aja, Pak Ahmad kan kasih ini. Kemarin saya dikasih itu tahu. Oh, kasih apa? Iya kasih ini. Tahu lah. Apa ya? Oh, Yaudah, iya. ya pilih Pak Ahmad. Satu, dua, tiga. Pak Ahmad, Pak Ahmad. Ya, pertama-tama pastilah saya yang akan jadi ketua RT karena saya ini orangnya udah kaya, kemudian dermawan lagi. Nah, di samping itu saya juga suka mengatur orang. Oh jelas saya lah yang akan dipilih oleh masyarakat. Orang setiap ada yang meninggal dan lahiran saya datang terus kok. Secara orang-orang memandang saya sebagai orang yang baik hati dan rajin menabung. Iya, jadi pertama-tama itu kalau misalnya misi saya tercapai, maka saya sebagai calon ketua RT akan memastikan bahwa seluruh perumahan Asmaradana akan saya beri tunjangan amplop sebesar 500 juta per tahun. Saya pastikan kesehatan di Jalan Asmaradana akan makmur. Waktu Anda sudah habis. Mohon maaf, Bapak dan Ibu semuanya, Pak Rusman hari ini berhalangan hadir dikarenakan ada keperluan yang menurut beliau sangatlah mendadak. Pak Rusman tiba-tiba ninggalin kita semua pas lagi pemilu. Terus kabarnya sih dia nengokin janda sampai keluar kota. Mencurigakan kan? Ditambah dengan adanya itu, sepedulinya itu kah dia sama warga? Atau jangan-jangan ada hal lain? Bapak dan Ibu semuanya, untuk penyampaian visi dan misi kandidat selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Kusnadi. Siap. Saya jujur saja tidak ingin menjadi ketua RT. Ya, apalagi harus bekerja sana sini untuk mengurus kalian. Tapi saya tahu kalian di sini sebagai warga butuh tenaga saya. Tapi kalian harus tahu saya tuh di sini tuh banyak pekerjaan di sana sini, pekerjaan di mana-mana, mengajar di mana-mana. Ya saya harap Bapak Ibu juga mengerti dengan keadaan saya yang sibuk ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kusnadi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua kandidat yang telah menyampaikan visi dan misi serta harapannya untuk Jalan Asmarandana. Semoga visi dan misi kandidat kita semua dapat terwujud. Amin. Lalu untuk pemilihannya, kita langsung masuk ke bilik suara ya Bapak dan Ibu semua. Wah. Makasih ya yang udah milih saya. Ya warga-warga saya, ini ada sedikit rezeki. Sebelumnya, siapa yang mau ngambil pertama? Ya, nggak usah berebut. Satu-satu dulu dari Bapak. Terima kasih kepada kalian semua, karena itu saya kepilih menjadi ketua RT. Ya,
Ya, saya ingin memberitai meski saya sudah menjadi ketua RT, saya harap warga tidak terlalu mengandalkan saya karena saya sering tidak ada di rumah. Tugas ada di mana-mana, pekerjaan kantor bermacam-macam. Saya sadar masyarakat besar membutuhkan tenaga saya. Maka dengan ini saya memberitahukan kemajuan komplek ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya saja untuk jabatan saya. Kalau jabatan itu hanya tugas kolektif keluarga. Kalau saya ada di rumah, saya akan aktif. Jika saya tidak ada di rumah, maka istri saya yang akan menggantikan saya. Terima kasih. Pak Kusnadi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak atas kemenangannya. Semoga Bapak dapat bertanggung jawab, dapat amanah menjabat dalam menjalankan tugas sebagai ketua RT baru di Jalan Asmara. Siapa? Saya ucapkan selamat ya Pak. Mari, saya duluan. Siapa? Pokoknya, tugas Bapak sebagai ketua RT harus diselesaikan berdua ya. Hari Papa kan hari Mama. Dulu Papa ini malah nambah-nambahin kerjaan Mama. Kan dari awal juga Mama juga nggak setuju. Dan juga waktu Mama kumpul arisan juga bisa terganggu. Mama kan tahu sendiri, Papa sudah sebisa mungkin menolak. Tapi kalau menolak kan itu sebagai Papa. Tapi kan akhir tahun juga kita mau pindah tugas ke Jakarta. Tuh kan, pasti Papa nggak bilang masalah itu. Ya sudahlah. Sekarang itu sudah terlanjur juga. Papa harus melaksanakan tugas yang Papa emban. Oh iya, untuk malam ini Bapak ada tugas ronda sama bapak-bapak komplek. Terus yasinan kita ngaji barengnya gimana? Pending dulu aja biar si sulung yang mikir. Assalamualaikum Pak RT. Oh iya Pak, ada apa? Masuk aja dulu ya Pak. Kenalin Pak, nama Beta Said. Saya baru pindah ke sini sebulan lalu. Saya orang Ambon, istri saya orang Jawa. Saya pindah ke sini karena buat ngelanjutin program S3 saya Pak. S3. Langka juga nih pasangan antar pulau. Dari pasangan Jawa dan Ambon. Ntar kalau punya anak, Jambon dong namanya. Bapak bisa aja. Oh iya Pak, panggil aja saya Babang ya Pak. Jangan panggil Bapak Pak. Saya kan masih muda. Oh iya, Beta mau nanya juga. Nanti Bapak ikut ronda malam nggak buat ngerayain Bapak jadi ketua RT? Oh iya iya. Oke Bang, kalau untuk malam ini ya saya ikut ronda dengan bapak-bapak komplek. Oke Pak, saya nggak bisa lama-lama nih Pak. Soalnya saya baru pulang kerja, belum mandi. Istri saya galak soalnya. Ya Pak, nanti lanjut ngobrolnya nanti malam aja ya Pak, pas ronda. Oh iya, masalahnya istri saya juga. Saya duluan ya Pak. Iya Pak, mari. Mari. Hati-hati ya Pak. Yuk balik. Ya balik. Gimana bapak-bapak, sudah diri semua? Yang belum datang Pak Ahmad Pak. Pak Dwiatma juga belum hadir Pak. Kemana Pak Ahmad dan Pak Dwiat? Tadi saya ke rumah Pak Ahmad. Dia mau ngajak ronda. Tapi Pak Ahmad gak jauh, cuma ngatin saya aja. Ya udah kali Pak, emang Pak Ahmadnya lagi sibuk aja gitu. Kalau nggak mau udah biarin aja. Kalau Pak Dwiatma kemana ya? Kok dia nggak muncul ronda? Duh Pak, jangan tanyakan Pak Dwiatma kepada saya Pak.
Beta punya problem kepada Pak Diatmo, Pak. Kalau kebetulan memang Beta ini mau melapor ke Pak RT nih, Pak. Itu gimana, kan kalian tetanggaan? Memang kami tetanggaan, tapi Beta kurang respect sama Pak Diatmo ini, Pak. Hubungan kami kurang baik, Pak. Loh, kenapa memang ya, Pak? Kan harusnya kita menjalin silaturahmi, Pak, dengan tetangga. Pak Diatmo kayaknya nggak mau bergaul sama warga. Ternyata berbeda ya, Pak. Dengan pasangan Pak Said ikut ronda malam, istrinya ikut arisan. Ya semenjak istri meninggal, Pak Diatmo jadi jarang bergaul, Pak. Ya kalau soal enggan bersosialisasi itu pilihan pribadi. Tapi yang membuat Beta muak itu hampir setiap malam Pak Diatmo itu berisik banget, mengganggu waktu malam Beta. Beta kan baru menikah bulan kemarin, Pak. Bapak pasti mengerti lah, kami sebagai pengantin baru membutuhkan ketenangan di malam hari. Mengganggu nih, Pak, maksudnya? Setiap malam beliau selalu membuat bising, Pak. Ah, masa, Pak? Emang dia malam ngapain? Entahlah, Pak. Yang Beta dengar tuh hanya suara tak-tok, tak-tok. Entah apa yang dikerjakannya. Seperti tidak ada jam dinding aja di rumahnya. Tidak tahu waktu. Loh, saya malah gak tahu kalau Pak Diatmo suka berisik malam-malam. Ya, Bapak kan rumahnya jauh. Mana mungkin Bapak dengar bisa bising-bising suara dari rumah Pak Diatmo? Kalau rumah saya kan hanya berjarak 15 cm lapis dinding, Pak. Saya pikir Pak Said dan Pak Diatmo baik-baik saja. Saya kira juga begitu. Tiap siang hari, pintu rumahnya tertutup karena pergi. Malam hari juga tertutup. Ya karena itu saran puskesmas. Jadi itu dia absen dari semua kegiatan kampung. Ya sudah, Mas Said. Makasih sudah memberikan pekerjaan kepada saya selaku ketua RT di sini. Nanti kita cari jalan keluarnya bersama ya. Iya, semoga saja bisa sama-sama enak ya. Tidak ada yang terganggu dan dirugikan. Betul Pak RT? Nah, betul. Pak, bagaimana dengan masalah Said dan Pak Diatmo? Belum aku urus. Lagian juga belum ketemu sama Pak Diatmo. Palingan dia pagi-pagi udah ngecangkul, pulang sampai siang, tutup kunci, dan tidur sampai sore. Jadi? Ya paling mudah ketemu sama keluarga Pak Said. Mereka masih sabar dalam melalui jauh? Ya aku sudah bilang hidup ini harus pandai menyesuaikan. Tapi ya seperti itu, ada yang sulit dilakukan bagi pasangan baru seperti mereka. Kalau tanggapan kamu hanya begitu, kasihan juga mereka, Pak. Ya istrinya Pak Said pasti berpikiran bahwa Pak Diatmo sebenarnya mempunyai lain. Ya sudah begitu, masa Papa mau diam aja sih? Ya Papa saranin mereka pindah rumah saja. Saran apaan seperti itu? Itu bukan saran, Pak. Tidak ada intelektualnya sama sekali. Memang saran Papa sana gitu ya? Kalau memang tidak ada, gimana tanggapan mereka, Pak? Dengan tegas menolak mentah-mentah. Malah Pak Said menjawabnya sambil begini. Ah sudahlah, itu urusan Bapak saja. Pak RT. Pak RT. Ada apa, Bali?
Buru-buru kali kau lihat. Kami sudah tahu apa yang dilakukan Pak Dwiatno selama ini. Si Pak Dwiatno sedang membuat keranda, Pak. Apa? Sudah yuk, masuk. Kita lihat ke TKP. Bapak mau kemana? Kami mau ke rumah Pak Dwiatno, Pak. Mau ngapain emangnya? Ternyata selama ini Pak Dwiatno sedang membuat keranda, Pak. Serius? Saya harap Bang Said masih bersabar menghadapi Pak Dwiatno. Dayu. Halo mas, Jadi kita ada masalah ini dan kita harus bawa permasalahan ini ke hukum. masalah sama siapa? Emang kita punya masalah? Jadi selama ini Pak Dwiatno kan sering buat bising di rumah. Ternyata buat keranda buat kita. Apa? Jadi selama ini Pak Dwiatno buat keranda buat kita? Udah, kita bawa permasalahan ini ke pengadilan aja. Sejak saat itu, keluarga Pak Said menghilang. Beberapa hari kemudian, Ketua RT dapat panggilan dari petugas pengadilan negeri. Berhubung saya tidak bisa datang, maka yang mengadilikannya adalah Bu RT. Panggilan ini untuk Ketua RT, tidak bisa diwakilkan begitu saja. Saya penggantinya Bu, ini surat kuasanya. Kalau begitu, tunggu sebentar. Begini Bu, ini ada gugatan untuk Pak Dwiatno karena ia mengganggu ketertiban. Tolong diselesaikan dengan cara damai ya Bu, tanpa melalui pengadilan. Atau bila tidak bisa diselesaikan, maka kami akan angkat masalah ini ke meja hijau ya Bu. Baik Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Bapak tahu kenapa ada surat dari pengadilan ini? Jadi surat itu beneran masalah mereka. Sampai malu rasanya apa? Masa masalah setingkat rukun tetangga ini tidak bisa diselesaikan secara ketetanggaan sih Pak? Ayo dong Pak, cari jalan keluarnya. Malu sama warga udah dikasih amanat dan kepercayaan. Masa seorang dokter nggak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini? Kok nyopot sendirian aja, Pak? Bagian tidak ada yang bisa suruh. Walah. Pak, apa kabar? Baik, Pak. Ngomong-ngomong, apa ada kabar tentang pasangan Said atau Pak Dwiatno? Kok nyopot sendirian lagi aja, Pak? Nanti lelah loh. Lagian mau gimana lagi? Sebelumnya maaf nih Pak, saya tuh banyak pekerjaan Pak. Bukan berarti saya mau meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua RT Pak. Lah, apa, Pak? Sendirian lagi, Pak. Mau dibantuin nggak? Ya udahlah. Bantuin. Gak dikit lagi sih. Nah, saya itu mendapat surat dari pengadilan. Si Pak Said itu udah gak kelihatan lagi. Nah, yang lebih mengherankan, si Pak Dwiatno udah gak aneh-aneh lagi. Dia cuma nyapu-nyapu setiap pagi. Nah, nggak lama kemudian dia disuruh ke KUA. KUA nikah? Iya, dengan ibu-ibu yang sering lewat ketika dia menyapu setiap pagi. Oh, cepet kali mereka. Ya, semoga lah masalah mereka cepat berakhir. Singkatnya, mereka berdua pergi ke KUA untuk menikah. Mereka jalan-jalan bulan madu berdua dan menitipkan rumahnya kepada saya. Sudah ada rencana lain, Pak? Saya harus seperti apa saya menghadapi mereka? Ya, temui saja oleh Bapak, minta alamat Said ke UGM. Singkat cerita, saya menghubungi pihak kampus dan mendapatkan alamat Bang Said.
Pada saat itu saya sesegera mungkin untuk meminta maaf pada Bang Said karena tidak bisa menegur apa yang dilakukan oleh Pak Duyatmo. Nah, perginya Pak Duyatmo untuk bulan madu berbarengan juga dengan kembalinya Bang Said ke Jalan Asmaranda. Pak Dwi. Wah, pengantin baru ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Iya, terima kasih ya Bu. Iya. Mas. Ya, ada apa? Pak Duyatmo sekarang sudah menemukan kebahagiaannya dan sepertinya kebahagiaan akan menghampiri kita. Alhamdulillah, syukurlah. Semoga kedamaian di malam ini akan terasa ya. Amin. Pak RT, assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Iya Pak, ada hal genting apa Pak? Sampai datang malam-malam gini Pak, ke rumah saya. Anu Pak, barusan saya dengar suara aneh dari rumah Pak Duyatmo Pak. Ya sudah Pak, besok saya akan ke rumah Pak Duyatmo. Karena nggak mungkin juga, udah larut malam ini Pak. Yaudah sudah, gitu Bapak ya, Pak. lanjut tugas lagi aja Pak. Ya sudah, terima kasih ya Pak. Ya. Siang Pak. Lagi ngapain? Iya, Pak. Jadi gini, Ya memang gitu, Pak. biasa nih Pak. Pak RT. Pak, gimana nih Pak? Permasalahan sama Duyatmo ini nggak selesai Pak. Saya mendengar suara aneh dari rumah Pak Duyatmo. Aduh, gimana nih? Saya malu jelasinnya sama Bapak. Ada untuk masalah ini saya nggak bisa bicara dulu Pak. Apalagi saya nggak terlalu memahami tentang Pak Duyatmo. Tapi saran saya nih Pak, Bapak pasang tuh gipsum tuh tebel-tebelnya tuh di dinding itu. Ya iyalah Pak, itu mah kalau saya punya uang, punya duit banyak, saya nggak bakal milih perumahan di sini Pak. Udahlah, kalau Bapak nggak bisa nyari jalan keluar buat saya pamit dari sini. Assalamualaikum. Lah, Pak Duyatmo. Bapak Duyatmo. Ya, saya lihat Bapak. Saatnya ayo. Walhasil, saya gagal menjadi ketua RT, gagal mendamaikan Pak Duyatmo dan Bang Said. Saya sebagai lulusan luar negeri bergelar Doktor S3 Ilmu Politik. Entah apa yang akan saya katakan jika bertemu dengan Bang Said di kampus. Saya juga gagal memahami Pak Duyatmo. Saya udah pergi ke 4 benua untuk belajar, riset, seminar, dan mengajar. Tetapi bahkan tentang tetangga saya sendiri, Pak Duyatmo, saya tidak tahu apa-apa. Pak Duyatmo.
manusia itu misteri emang. Tiba-tiba saya merasa bodoh, sangat bodoh.